Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-Imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin. Ila an qala al-faslu tsani, fasal yang kedua dari Burdah, fit tahdhir min hawan nafsi, tentang mewaspadai hawa nafsu. Bagaimana sikap kita mewaspadai hawa nafsu. Ini begitu tersusun baik sekali burdahnya Imam Al-Busiri. Sebelum kita mengenal Nabi yang mulia, sebelum kita menyambut kerinduan cinta kepada Nabi yang agung mulia, didahului dengan bahasa ghazal, bahasa kerinduan kecintaan kepada Nabi, seperti layaknya orang yang rindu, sakit rindu, ingin segera sembuh bertemu. Kemudian pasal yang kedua tentang hawa nafsu. Nah, ini termasuk penghalang. Orang tidak akan benar-benar berjumpa Nabi ketika dia masih terbelit oleh hawa nafsunya. Maka untuk kemudian bisa masuk kepada hadratil mustafawiyah, akan masuk kepada kehadirat baginda Nabi sang pilihan itu, dia harus bisa mengatasi nafsunya dulu. Barulah kemudian madhun Nabi, memuji Nabi. Bagaimana orang bisa bersolawat, bersenandung memuji Nabi sementara dia masih ada yang lain, masih senang kepada yang lain. Ini agar cintanya benar-benar tertuju pada Nabi Muhammad SAW. Fa inna ammarati bis-su'i matta'adha, maka sesungguhnya ammarati, nafsu ammarahku, bis-su'i, terhadap keburukan, matta'adhat, tidaklah mengambil pelajaran, mau'idhah, min jahliha, dari kebodohan ammarati itu, hawa nafsu ammarah itu, binadhiri syaibi, dengan pengingat, pengingat asyaibi, uban, wal harami, dan usia tua. Ini maksudnya di dalam diri manusia ada yang namanya nafsu. Nah, nafsu itu secara ringkas terbagi menjadi 3. Ada nafsu yang disebut nafsu mutmainnah, ini yang terbaik ya, karena bisa mengantarkan kepada kondisi batin yang lebih tinggi, radiyatan mardiyah. Inilah yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi orang kalau sudah sampai pada kondisi batin nafsu mutmainnah, dia akan menjadi orang yang radiyatan mardiyah. Nafsu yang kedua ini yang disebut dengan lawwamah, sampai ada sumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Kalau Allah bersumpah dengan ciptaannya, berarti ciptaan itu ada sesuatu yang dahsyat. Berarti nafsu lawwamah ini punya pengaruh yang dahsyat, karena dia itu mencaci maki diri sendiri. Ketika dia melakukan suatu kesalahan, maka dia mencaci dirinya sendiri. Bisa jadi proses untuk menjadi baik ya, tapi bisa jadi menjadi proses menjadi diri yang terhinakan, pesimis, tidak percaya diri, putus asa. Sementara yang terburuk adalah nafsu ammarah bisu, yang terus-menerus mengajak, memerintah kepada keburukan. Jadi amarah, nafsu amarah bisunya tidak mengambil nasihat, karena bodohnya nafsu amarah itu terhadap
sang pengingat berupa uban dan al-haram, tua. Padahal kalau sudah datang uban, datang kondisi fisik tua, ya, renta, ini seharusnya sudah menjadi mau'idhah, sudah menjadi nasihat. Engkau lah tua, engkau lah uban. Tapi amarahnya ini, nafsu amarahnya tidak mengambil nasihat. Ini semacam curahan hatinya Imam Al-Busiri, ya. Seakan usia beliau yang sudah mulai beruban secara fisik dan mulai renta, sepuh, tetapi hawa nafsu amarahnya masih terus mengganggu, masih terus membisiki. Nah, ini boleh jadi sindiran beliau kepada orang yang sudah mencapai usia tua tapi masih berpikiran kanak-kanak, masih menuruti hawa nafsunya, tidak dewasa, tidak matang dalam hal ruhaninya, ya. Ini boleh jadi bahasa tawaduknya beliau. Karena saya husnudzan beliau ini sudah mencapai derajat yang luar biasa. Kita belajar kemarin biografinya. Beliau sudah dididik oleh Imam Abul Abbas Al-Mursi. Tapi karena beliau tawaduk, ya, rendah hati, tidak merasa congkak diri sudah mencapai derajat wali yang hebat. Engkau lah tua, mata ki ajar ngedingaki ngalak nasihat dak ka oben. Are oben kan ngocak kangko, banda tua, banda nunno, banda kero. Mata ngedingaki engkau kan nasihat ta. Kabadaan al-haram, tua renta. Ini kan sebenarnya bahasa tawaduknya orang yang sudah mencapai derajat wali. Boleh jadi sindiran bagi orang yang sudah benar-benar tua tapi kok masih nafsu, masih rakus, masih bergelimang duniawi, lupa untuk bekal akhirat. Wala a'addat minal fi'li al-jamili kira dhaifin alamma bi ra'si ghaira muhtashimi. Dan tidak mempersiapkan siapa nafsu amarah itu minal fi'lil jamil, terhadap perbuatan yang baik, yang indah. Mempersiapkan apa? Kira dhaifin, suguhan tamu. Tamunya sudah datang, kok tidak disiapkan suguhannya, jamuannya. Alamma yang telah turun biroksi pada kepalaku, telah tinggal menetap biroksi di kepalaku, ghaira muhtasimi, tidak pemalu, muhtasim, khujul, mustahil. Nah, ini maksudnya gimana? Tamunya sudah datang. Apa tamunya itu? Uban. Uban itu tamu, ya. Tamu ya datang. Apa uban? Seakan-akan uban itu seperti tamu yang baru datang. Sebelumnya kan masih hitam. Datanglah uban. Katamu yang uban engkau. Kemudian al-haram, tua renta, itu tamu juga. Dulunya sehat, kuat, sekarang sudah tidak bisa, tak berdaya. Nah, tamu yang datang ini kok tidak disuguhi? Apa kira-kira suguhannya uban dan tua renta ini? Sangu mate. Mula tua, tamu ya tua datang, sangu amal bagus gitu. Ini kan tamu, diumpamakan tamu yang datang. Suguhannya apa? Namanya tamu kan harus disuguhi. Uban ini yang diumpamakan tamu, tua renta yang diumpamakan tamu kan harus disuguhi. Apa suguhannya? Amal soleh, bekal untuk siap diantar, dijemput kepada kematian. Nah, ini tidak ada persiapan. Tamunya sudah datang, tidak ada suguhan yang dipersiapkan. Lau kuntu a'lamu anni ma uwakkiruhu, andaikan ada aku a'lamu, mengetahui aku, anni bahwasanya aku ma uwakkiruhu, tidak menghormatinya, tidak memuliakannya, memuliakan tamu itu. Katamtu sirran badali minhu bil katami, menyembunyikan aku sirran kepada rahasia, bada yang telah tampak rahasia itu li padaku, minhu dari sirran itu, bil katami dengan pacar, daun pacar yang biasanya digunakan untuk semir, ya, memacari, memberi semir dengan pacar. Ini sunnah, ya. Jadi dawuhnya Imam Al-Busiri, cek saking engkau tahu oben dia tak main ngak kangko
de tengah oban ya tak tetiin kok engak ke pangeran sangu pateh kan anguan lah ki guru nyombul anguan itu topeng ngakui pacar henna dikasih semir pacar, daun pacar. Artinya apa ya? Ini sudah kadung beruban, sudah kadung banyak ubannya. Kalau saya tahu tidak bisa menghargai tamu yang bernama uban, kan lebih baik ketika baru pertama kali muncul ubannya, saya kasih henna saja, saya kasih pewarna saja. Ini semacam penyesalan kok tidak dari awal mempersiapkan diri untuk menyambut kematian yang akan datang itu. Sudah ada tanda-tandanya kok belum dipersiapkan. Man li biraddi jimahin, man siapakah li bagiku biraddi jimahin, yang menolak lari tak terkendali, min ghawayatiha, dari sesatnya hawa nafsu itu. Jadi hawa nafsu itu diumpamakan binatang liar ya. Man li biraddi jimahin, siapa yang bisa menolak mengembalikan binatang liar dari kesesatannya? Maksudnya binatang liar di situ apa? Nafsu yang liar. Hawa nafsu yang liar itu siapa yang bisa mengendalikannya? Ini Imam Al-Busiri seakan-akan rindu kepada guru yang bisa mendidik batinnya, rindu kepada pengembala yang bisa membimbing, mengayomi dirinya yang laksana binatang hawa nafsu yang liar. Kama yuraddu, sebagaimana dikembalikan jimahul khayli, lari tak atau liar ya, liar tak terkendali, al khayli, kuda-kuda, al khayl kuda, bil lujumi, dengan tali kekang. Kuda itu kalau ingin dikendalikan pakai apa? Tali kekang yang dimasukkan ke hidungnya. Kalau sapi apa namanya? Tongar ya. Nah, apa tongarnya? Apa tali kekangnya itu? Kalau nafsu itu seperti binatang, seperti kuda liar, apa tali kendalinya? Tali kekangnya yang dimasukkan ke hidungnya itu, pembimbing ruhani itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.